Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afadu alaina ni'amahu al-'adidah wa ala'ahu al-kathirah wa min baini hadha al-liqa' ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, faya ayuhal mustami'un wal mustami'at hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala selalu kita curahkan kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita aplikasikan, kita buktikan dalam wujud beribadah terhadapnya semata-mata mencari ridhonya. Kalimat takwa yang sebenar-benarnya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala bentuk perintah-perintah Allah dan mampu menjauhkan segala bentuk larangan-larangan Allah. Dan selawat bersalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah diutus untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini. Beliau diutus untuk mengajar kita. Beliau diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat di muka bumi ini. Dengan adanya beliau, segala bentuk fasilitas bumi dan isinya beserta langit, syurga dan nerakanya itu semata-mata karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa sombong dan ruginya, betapa celakanya seorang umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lupa akan dirinya selaku umat beliau. Menjadi wujud rasa syukur kita kepada beliau, kita memperbanyak solawat. Lain dengan rasa cinta kita terhadap makhluk yang lain, tetapi rasa cinta kita kepada beliau bisa kita buktikan, bisa kita aplikasikan dalam bentuk wujud memperbanyak membaca solawat terhadap beliau di setiap saat. Beliau menjadi rahmat, beliau menjadi sinar dan cahaya bumi ini. Beliau adalah menjadi guru besar kita. Beliau adalah menjadi kasih Allah. Beliau adalah menjadi permata yang suci murni bagi kalangan malaikat, jin dan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala bersumpah sendiri dalam hadis kudusi beliau, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaq, saya tidak akan jadikan muka bumi ini beserta isinya. Inilah sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kudusi. Makna hadis ini mengajarkan terhadap kita agar di setiap saat dan di mana dan kapan saja dalam diri maupun bersama orang banyak, kalimat sholawat terhadap beliau itu harus kita baca. Bahkan di dalam sholat pun, bagi siapa saja yang melakukan sholat, maka lalu dia tinggalkan sholawat terhadap Rasul, terhadap Nabi kita, maka sholawatnya tersebut tidak syah. Karena bacaan sholawat di setiap sholat itu adalah bacaan wajib. Beliau mengajar, menyuruh kita, berpesan terhadap kita selaku umatnya, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salata alayya, kata beliau. Sesungguhnya siapa saja yang cinta terhadap sesuatu, sayang terhadap sesuatu, maka seringlah dia sebut dan baca. Kemudian beliau bersabda, orang yang paling dahulu di hadapanku nanti pada hari kiamat, man aktsaruhum salata alayya, orang yang paling banyak membaca salawat terhadap aku.
kalimat solawat bagi kita adalah doa. Sedangkan solawat yang terjadi pada Allah dan malaikatnya adalah rahmat. Ketika kita membaca sallu ala nabi, berarti kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah dan malaikatnya bersalawat terhadap beliau, berarti Allah dan malaikatnya menurunkan rahmat terhadap beliau. Maka bacaan-bacaan salawat yang kita baca itu akan menjadi penebus dosa yang pernah kita lakukan, menjadi penebus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di kehidupan kita setiap saat. Mudah-mudahan salawat yang kita baca ini akan menjadi syafaat nanti. Bisa kita akan temukan nanti di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi imbalan-imbalan dan balasan terhadap kita. Kemudian ada hal yang penting yang perlu kita garis bawahi. Banyak terjadi pendapat-pendapat atau ucapan-ucapan yang tidak dipertanggungjawabkan oleh sebagian kita. Dengan ucapan mereka, kenapa kita harus membaca salawat walhal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga dan menjadi manusia yang maksum di muka bumi ini. Beliau sudah dipelihara dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Tapi kenapa masih harus kita baca salawat terhadap beliau dari umatnya? Dengan jawaban yang lantang dari kita selaku ahlul ilm, yang cinta terhadap Rasul, yang cinta terhadap Nabi kita. Salawat yang kita baca itu bukan artinya kita memberikan salawat sepenuhnya terhadap beliau, tetapi salawat dan bacaan-bacaan yang lain dalam bentuk Fatihah dan Al-Quran kita hadiahkan terhadap beliau, itu akan kembali dan memantul terhadap kita, seperti kita bercermin di kaca yang bersih. Manakala kita bercermin di kaca yang bersih, berarti cerminan itu akan kembali dalam pantulan yang bersih dan wajah yang gagah ganteng kita. Begitu pula gambarannya ketika kita memberikan sholawat terhadap beliau, menjadi manusia yang paling sempurna, menjadi manusia yang paling bersih di muka bumi ini yang sudah dijamin dari dosa dan noda. Maka pantulan tersebut dengan bacaan kita itu akan kembali terhadap kita, kembali terhadap diri kita, kembali terhadap balasan-balasan terhadap kita. Semakin banyak kita membaca salawat terhadap beliau, maka semakin banyak pula kita akan temukan nanti. Daripada halnya kita membacakan bacaan-bacaan salawat maupun Fatihah terhadap orang-orang yang kotor, seolah kita ada di sana bercermin, bergambar dengan cerminan atau gambaran yang kotor. Maka Rasul sayang, cinta terhadap kita, Rasul bangga terhadap kita manakala kita taat mengikuti segala perintah-perintah beliau dan menjauhkan segala larangan-larangan beliau. Ayuhal mustami'in wal mustami' rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami ingin mengkupas satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di dalam surat Al-Mu'min, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ghfir warham wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Ayat ini memberikan pelajaran nasihat terhadap kita. Nasihat yang kita dapatkan Allah lantang dengan ucapan apa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Allah bertanya, Allah ngomong terhadap kita, Allah menyapa kita selaku umatnya yang lupa, selaku hambanya yang lalai, dengan ucapan apa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian itu mengira aku ciptakan kalian itu dalam keadaan sia-sia, percuma-cuma saja?
Seolah-olah Allah langsung menghitap kita, menyapa kita terhadap orang-orang yang lalai dengan ayatnya, lalai dengan perintah dan ajarannya. Melihat situasi kondisi di muka bumi ini, sudah menyebar suatu kemungkaran-kemungkaran, sudah luas adalah pekerjaan-pekerjaan orang yang tidak bertanggung jawab. Allah sendiri ngomong dengan firman-Nya, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apa kalian kira kalian itu aku ciptakan dalam keadaan percuma-cuma saja? Abatha, dalam keadaan sia-sia. Annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Sesungguhnya kalian itu nanti dengan pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan yang tidak didasari dengan Al-Quran dan hadis, la turja'un, kamu tidak akan bisa dikembalikan. Fata'alallahul malikul haq, maka demi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dari segala bentuk-bentuk yang tinggi, maha mulia dari segala bentuk-bentuk yang mulia, maha agung dari segala bentuk-bentuk yang diagungkan oleh makhluk. Al-malikul haq, seorang raja yang paling benar, seorang Tuhan yang paling benar dari Tuhan-Tuhan yang lain, seorang raja penguasa yang paling tinggi dari kerajaan-kerajaan yang lain. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, tiada Tuhan kecuali Dia. Dialah yang memiliki arsyil azim, memiliki arasy yang mulia, memiliki arasy yang agung dan tinggi. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Sadaqallahul azim.